Perhatikan bentuk matrik di bawah ini, di mana ada matrik A dengan determinan A sama dengan AD dikurang BC, maka dapatlah inverse seperti di bawah itu. Dengan syarat determinan A itu tidak boleh sama dengan 0. Agar lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Roni, channel Matematika. Hari ini saya akan membahas yaitu tentang determinan matrik yang berordo 2x2 dan inverse matrik yang berordo 2x2. Sekarang langsung saja kita ke pokok pembahasan, yaitu determinan matrik yang berordo 2x2. Sekarang akan saya tuliskan, misalkan ada matrik A sama dengan A, B, C, D. Nah, ini matrik A. Kemudian determinan matrik A itu sama dengan A dikali D dikurang B dikali C. Nah, ini adalah rumus determinan matrik yang berordo 2x2 ya. Yang berordo 2x2. Untuk lebih jelasnya bagaimana penggunaan rumus determinan matrik adalah saya berikan contohnya ya. Contoh, misalkan ada matrik A sama dengan negatif 2, 3, 4, 6 ya. Pertanyaannya, tentukan determinan A ya, tentukan determinan A. Sekarang kita jawab langsung saja. Rumus determinan adalah det A sama dengan AD dikurang BC. Kita tentukan dulu A nya mana. Nah, ini A, ini B, yang ini C, yang ini D. Nah, sudah, tinggal kita masukkan ke dalam rumus. A nya negatif 2 dikalikan dengan D 6 ya, ini dikali dikurang B nya 3 dikali dengan C nya 4 sama dengan negatif 2 dikali 6 negatif 12 dikurang 3 kali 4 12. Nah, negatif 12 dikurang negatif 12 yaitu negatif 24. Nah, seperti itu cara menghitung determinan dari matrik A yang berordo 2x2. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi yaitu inverse matrik ya. Nah, untuk inverse matrik, ketika kita sudah memahami determinan, maka mengerjakan inverse agak mudah ya. Karena rumus inverse matrik adalah inverse sama dengan 1 per determinan A dikali dengan ya D negatif B negatif C A. Nah, ini adalah rumus dari inverse matrik. Nah, ini rumusnya ya, yang harus kalian ingat dalam mengerjakan inverse. Kemudian untuk memahami lebih lanjut, kita pahami contoh berikut ini. Di sini ada contoh, misalkan ada matrik A sama dengan 3 negatif 2. Di sini saya buatkan 2. Di sini kita tuliskan 3. Nah, sekarang perintahnya
tentukan A inverse. Nah, ini lambang A inverse ya, seperti ini. Artinya inverse itu adalah kebalikan dari sebuah matrik yang berordo 2 kali 2. Ini yang kita bahas adalah berordo 2 kali 2. Sekarang kita jawab saja langsung dengan menuliskan rumus. A inverse sama dengan 1 per determinan A. Determinan A tadi apa rumusnya? Determinan A dikali D dikurang B dikali C dikali dengan D negatif B negatif C A sama dengan, nah dari soal ini kita tentukan dulu mana A, B, C, dan D. Nah yang ini adalah A, ini yang B, ini yang C, dan ini yang D. Baru kita bisa substitusikan nilainya. 1 per A kali D. A D berarti 3 dikali 3. Berarti jawabannya 9 dikurang B dikali C. B nya ini negatif 2 dikalikan C nya 2. Berarti negatif 2 dikali 2 adalah negatif 4. Seperti itu. D nya berapa? 3, kita tuliskan 3. B nya berapa? Negatif 2. Karena di sini negatif B, maka negatif ketemu negatif dia akan menjadi positif 2. Yang C di sini negatif C. Nah, di sini nilai C adalah 2. Karena di sini bernilai negatif, maka dia akan menjadi negatif 2. Kemudian A nya 3 ya. Kita lanjut di samping ya. Perhatikan. Setelah seperti itu kita jumlahkan determinannya sama dengan 1 per 9 dikurang negatif 4, yaitu menghasilkan 13 ya, karena negatif dikali negatif menghasilkan positif. Jadi hasilnya 9 ditambah 4 13 dikali dengan 3 2 negatif 2 dan 3. Nah, sampai sini anak-anak jawabannya benar ya. Biasanya dalam ujian nasional boleh seperti ini, kadang-kadang pilihan gandanya. Tapi kita lanjutkan soalnya sampai yang paling sederhana. Kita kalikan ke dalam kurung ya. 1 dikali 3 3 dibagi 13 berarti 3 per 13 ya. Kemudian 1 dikali 2 dibagi 13 berarti 2 per 13. Bawahnya 1 kali negatif 2 negatif 2 negatif 2 per 13. 1 dikali 3 3 dibagi dengan 13. Nah, kebetulan di dalam soal ini ya tidak ada yang bisa disederhanakan. Ketika tidak ada yang bisa disederhanakan, maka soal jawabannya cukup sampai di sini saja ya. Seandainya nanti di sini bisa dibagi, misalnya 10 per 5, berarti kan 2, boleh langsung dibagi ya. Jangan dibiarkan ke dalam bentuk pecahan, tapi langsung dibuatkan dalam bentuk bilangan bulat. Nah, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan bisa langsung komen saja di Roni channel MTK ya, atau mau meminta penjelasan tentang materi matematika SD, SMP, dan SMK atau SMA. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan di share ya. Selebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kenapa matematika lebih sulit dari pelajaran sejarah? Karena memperhitungkan masa depan gak semudah mengenang masa lalu. Selamat belajar anak-anak, tetap semangat, pantang menyerah, bekerja keras. Kalian pasti bisa.